Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 3064. Boom! Raungan tiba-tiba meletus dari dalam gunung serangga. Para kultivator klan Ciyun telah menyerang. Cit! Pada saat ini, seekor serangga berdengung bergema, diikuti kilatan cahaya pedang, melesat lurus ke langit. Lingjian Jue, tebasan pedang yang melesat ke langit. Ini adalah teknik pedang peninggalan Lin Yan, yang kini digunakan dengan penguasaan tak tertandingi oleh kultivator serangga ini. Saat pedang jatuh, wajah kultivator klan Ciyun membeku, lalu kekuatannya runtuh, energi pedang masih menekannya. Ah! Teriakan memilukan bergema, dan kultivator klan Ciyun itu langsung terbunuh. Kau! Ekspresi para kultivator klan Ciyun lainnya membeku. Beraninya kau membunuh seorang kultivator klan Ciyun. Kau sedang mencari kematian. Ratusan kultivator klan Ciyun hadir. Seorang pria paruh baya berdiri dan berteriak, dan para kultivator klan Ciyun lainnya langsung membentuk sebuah rune, berubah menjadi formasi raksasa yang kemudian menerjang mereka. Di bawah, tubuh pembudidaya serangga itu mengeras, langsung berubah menjadi wujud humanoid. Ia cerdas, dengan pedang di tangan. Di dalam gunung seranggaku, entah kau dari klan Ciyun atau klan Cifeng, jika kau berani memprovokasi kami, kau akan mati. Kau hanyalah klan serangga, bodoh dan tak tahu apa-apa. Kau tidak tahu betapa kuatnya klan Ciyun kami. Kilatan dingin terpancar di mata pria paruh baya itu. Klan Ciyun, apa kau sekuat itu? Saat itu, suara Lei Su menggema di seluruh area. Lin Yan dan Wan Juetian berada di belakangnya. Siapa yang berani bicara seperti itu? Kau sedang mencari mati. Ketika klan Ciyun kami mendominasi benua langit mendalam, aku khawatir leluhurmu tidak ada di manapun. Pria paruh baya itu meraung. Ekspresi Lei Su mengeras, dan ia berkata dengan dingin, ketika leluhurku berada di puncak kejayaan mereka, leluhur klan Ciyunmu mungkin bahkan belum lahir. Lin Yan terkekeh. Kata-kata Lei Su tidak salah. Warisan Lei Su berasal dari pohon langit berbintang raksasa. Dan pohon langit berbintang raksasa itu pasti berasal dari cabang atau benih leluhur pohon langit dan bumi. Kau mencari kematian, teriak pria paruh baya itu dingin, lalu melepaskan kekuatan dahsyat. Dalam sekejap, embusan angin kencang menderu, menghantam wajah Lei Su. Boom! Namun, guntur bergemuruh, dan kilat menyambar seketika. Kekuatan petir yang kini dikendalikan Lei Su bahkan lebih halus, memancarkan cahaya keemasan yang pekat, yang langsung menangkis angin kencang. Bersamaan dengan itu, kilat keemasan menyambar pria paruh baya itu, melenyapkan tubuhnya menjadi abu. Melihat ini, para kultivator klan Ciyun panik, menatap langsung ke arah Ciyunru dan seorang pria tua. Baru kemudian mereka kembali tenang. Nona Ciyunru ada di sini, mengapa panik? Teriak pria tua itu, keagungan kaisar-nya tiba-tiba terwujud, membuat semua orang terkagum. Pada saat itu, Ciyunru menatap Lei Su, Wan Juetian, dan Lin Yan, wajahnya pucat pasi. Apa yang terjadi di gua itu bertahun-tahun lalu bagaikan mimpi buruk. Ia berusaha keras melupakannya, tetapi kini muncul kembali di benaknya. Nona Ciyun, sudah bertahun-tahun aku tak bertemu denganmu. Kau bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Tapi, apakah kau masih ingat cabang milikku ini? Lei Su terlonjak, dan sebuah cabang muncul dari tubuhnya, dikelilingi petir dan aura penghancur. Hari ini, para kultivator klan Ciyunku ada di sini. Di bawah formasi ini, siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Ciyunru menenangkan hatinya dan berteriak dingin. Hanya formasi ini, juga disebut formasi, tanya kultivator Zerg di bawah. Apa yang terjadi? Rune-runenya retak. Ini. Para kultivator klan Ciyun sangat terkejut. Rune mereka benar-benar retak dalam sekejap, lalu menghilang sedikit demi sedikit. Apa itu? Serangga pemakan rune. Pria tua itu memusatkan pikirannya dan tiba-tiba terkejut. Ada catatan dalam buku-buku kuno bahwa ada banyak makhluk di Zerg. Mereka tampak tak terlihat oleh mata telanjang, tetapi mereka sangat sulit dihadapi setelah ditemui. Mereka sebagian besar terlihat di daerah sekitar tanah terlarang. Kehidupan dan kematian. Banyak orang kuat berspekulasi bahwa serangga ini berasal dari tanah terlarang kehidupan dan kematian. Mereka yang memasuki daerah terlarang dan mati tanpa alasan mungkin terkait dengan praktisi Zerg yang tak terlihat oleh mata telanjang. Serangga pemakan rune di depan mereka dapat memakan rune. Wow, para praktisi ini melebarkan mata mereka dan melihatnya dengan jelas dalam sekejap. Serangga pemakan rune itu sangat kecil.
Lebih kecil dari sehelai rambut, tetapi jumlahnya begitu banyak sehingga tak terhitung jumlahnya. Dengan serangga ini di sini, formasi menjadi tidak berguna. Boom! Beberapa praktisi klan Ciyun ketakutan dan mengeluarkan senjata mereka. Wow! Serangga terbang itu lewat dan langsung menempel di senjata itu. Dalam sekejap, senjata itu tergigit bersih, dan rune di dalamnya runtuh. Serangga pemakan besi. Petik 2. Aneh sekali di dalam gunung serangga. Ah! Lalu, seorang kultivator dari klan Ciyun tiba-tiba berteriak, dan pakaiannya jatuh ke tanah. Tubuh mereka langsung lenyap, hanya menyisakan separuh tulang, tapi kemudian mereka juga lenyap. Mata lelaki tua itu dan Ci Yunru memusatkan kekuatan mereka, dan mereka bisa melihat bahwa mereka jelas-jelas sedang dilahap serangga. Ada ratusan ribu serangga kecil. Pusatkan kekuatan kalian, kata lelaki tua itu, tanpa sedikit pun kesombongan seperti sebelumnya. Boom! Kemudian para kultivator dari klan Ciyun meledakkan kekuatan mereka sendiri, mengubahnya menjadi penghalang yang menyelimuti tubuh mereka. Namun, tepat saat mereka melakukannya, mereka mendapati segerombolan serangga terbang datang dan langsung mengunyah penghalang itu hingga bersih. Mati. Seorang kultivator melebarkan matanya dan mengeluarkan kekuatan. Namun, menghadapi kekuatan ini, serangga-serangga itu langsung menelannya dan membaginya. Ini ratusan ribu zerg. Bahkan Lei Su sedikit mengernyit saat melihatnya. Hanya dengan melihatnya, ia dapat melihat bahwa ada lebih dari ratusan juta zerg di sini. Ini hanyalah pasukan zerg. Kelihatannya biasa saja, tetapi di sini, mereka hampir tak terkalahkan. Cici-cici. Lalu, tanpa Lei Su bertindak apapun, para kultivator klan Ciyun tewas satu demi satu. Berdengung. Pada saat ini, sebuah harta karun muncul di tangan Ci Yunru. Itu adalah sebuah lonceng. Ketika lonceng itu berayun, tiba-tiba terdengar suara kuno. Di bawah suara ini, para zerg tidak berani bergerak maju, dan kemudian bergerak menuju Lei Su. Menghadapi begitu banyak zerg, Lei Su tercengang. Jika ia dikelilingi oleh serangga-serangga ini, ia pasti akan dibor dengan 100.000 lubang. Lonceng pemikat jiwa. Kultivator zerg itu ada di sini, hatinya teguh, menatap lonceng dan berpikir. Lei Su, Lin Yan, Wan Juetian, kalian semua mati bersama di sini. Aku tidak menyangka ada zerg seperti itu di sini. Itu sangat membantuku, kata Ci Yunru. Di matanya, Lin Yan, Lei Su, dan Wan Juetian semuanya kuat. Jika mereka bertarung langsung, dia akan kesulitan menang. Dengan zerg ini, dia bisa membunuh mereka bertiga. Pasukan zerg ini, mari kita lihat bagaimana kalian bisa mengalahkannya. Ci Yunru mencibir. Semuanya, ayo kita berhenti di sini. Lin Yan berdiri di sana dan tiba-tiba berkata, "Hah!" Ci Yunru dan para kultivator klan Ciyun tercengang. Apa maksud Lin Yan dengan mengatakan ini? Xiao Qi, biarkan pasukan zerg ini mundur. Lalu, Lin Yan menatap kultivator zerg itu dan berkata, "Gluk." Mendengar ini, raut wajah kultivator zerg itu berubah. Selama bertahun-tahun, tak seorang pun memanggil nama Xiao Qi lagi. Ia tahu bahwa di dunia ini, hanya ada satu orang yang akan memanggilnya seperti itu. Yaitu, orang yang mewariskan Juelingjian kepadanya dan membuka kebijaksanaan spiritualnya.